dalam kulit di atau dalam di kulit, di dalam kulit. Jadi nah seperti ini, seperti urat ini jalan. Tapi ketika dikibaskan gitu Jatuh, jatuh. jatuh, kelihatan seperti urat hitam, hilang aja si urat hitam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang di channel Ki Anom Boas Official. Semoga channel ini berkembang akan memberikan informasi-informasi mengenai mistis, penyakit medis non medis, hipnoterapi, dan juga cerita-cerita dari narasumber-narasumber yang insya Allah berkembang ke depannya bila mana kalian teman-teman semua membantu untuk subscribe, like, juga komen dan membagikan konten-konten ini supaya konten ini makin berjaya ke depannya, supaya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera, damai, dan sukses. Oke. Dan kita perkenalkan di sini ada juga seorang ibu. Silahkan perkenalkan. Nama saya Ibu Heni Heriani dari Cimahi. Ya, gitu guys. Dan di sini kita sedikit bercerita mengenai pengalaman mistis ibu ini. Mungkin bisa dimulailah ceritanya. Bagaimana ceritanya, Bu? Baik. Saya punya sebuah pengalaman sekitar tahun 2008 ya, sekitar 2008. 2008 guys. Ya, 2008. Di situ saya menempati sebuah rumah, ya rumah kontrakan. Kemudian ya orang cerita kata tetangga di sana sih, di sana ada yang pernah bunuh diri ya di depan kontrakan saya. Dulunya katanya di situ itu pohon jambu, tapi sekarang udah dibuat apa namanya, jemuran. Nah di situ ada sebuah pohon jambu sangat rindang. Ada seorang perempuan katanya, seorang perempuan itu sakit hati lah ya, ceritanya sakit hati sama pasangannya. Kemudian karena dia gak kuat, akhirnya dia sampai menggantung diri di situ. Nah karena mungkin tadinya kami sekeluarga itu, saya, suami, dan anak-anak itu berpikir positif ya, masuk ke wilayah situ yang tidak punya pikiran apa-apa. Singkat cerita, suatu hari kami biasa tidur di kamar kan, ada ruang tamu, ada kamar kan di situ. Nah tiba-tiba sekitar jam 3 saya bermimpi. Mimpinya aneh banget. Mimpinya saya itu seperti kemasukan apa ya, kayak yang lege apa ya, bahasa Sunda atau lege, Binatang gitu ya? Ya binatang lege masuk ke telinga saya. Saya kibaskan si telinga saya. Begitu dikibaskan, kok tahu-tahu leher saya itu gatal. Nah saya terbangun, terasa si lege itu loncat gitu ya, ditepuk sama saya itu loncat. Kemudian begitu saya terbangun, leher saya itu sudah merahnya merah seperti kena ulet, seperti kena ulet bulu seperti itu, sampai kaku karena saking banyaknya mungkin Ruang-ruang gitu. itu
itu bentol-bentol kayak gitu, penuh. Saya ini seleher itu merah banget. Nah, di situ saya menjerit, manggil suami saya, "Mas, ini lihat leher saya." "Loh, kenapa?" katanya. "Saya tadi mimpi." Saya ceritakan mimpinya itu. "Waduh," katanya gitu, "udah nggak usah banyak ngomong," katanya gitu. Tapi itu maaf ya dipotong sedikit. Itu legenya dalam mimpi atau memang dunia nyata? Maksudnya Legenya dalam mimpi. legenya dalam mimpi, Dalam tapi mimpi. ketika terbangun memang nggak ada. Nggak ada, Oh ya, nggak ada. oke guys. Teruskan. Nah setelah itu suami saya bangun karena mau kerja kan pagi-pagi jam 5:30 itu bangun. Setelah bangun langsung buka pintu pintu apa? Pintu luar, keluarnya kita. Begitu buka pintu, di situ ada ulat di depan pintu, pas ada ulat. Ulat itu panjang banget, seginilah ya, 1 jengkal lebih lah si ulat itu, hitam, berbulu, bulunya sangat lebat banget. Nah di situ si ulat itu terus suami saya dibuang ke mana, kebun lah ya. Sebelahnya itu ada kebun, dibuang ke kebun. Di situ kok tetangga sebelah menjerit juga, "Tolong," katanya gitu. Nah begitu itu terus suami saya karena ya kaget juga ya, diketuk-ketuk, dibukakan pintunya sama anaknya. Ternyata ada ulat juga di sini melingkar, sama ulatnya seperti itu, sama persis ulatnya, besarnya sekian, melingkar di jempol kakinya. Nah di situ terus diambil sama suami saya, dibuang lagi ke kebun itu. Nah setelah di situ terus siang harinya suami saya itu ke bawah ke suatu tempat lah ya, suatu tempat masih sekitar itu tapi agak jauh dari rumah lah ya. Nah di situ dia lagi ngobrol sama anak buahnya, karena waktu itu suami saya punya ya sedikit ya dia punya jabatan lah ya seperti itu. Dia lagi ngobrol sama anak buahnya bertiga gitu, yang mengobrolkan membicarakan pekerjaannya lah ya seperti itu. Kok tahu-tahu di dalam tangannya ini ada yang jalan, di dalam kulitnya itu ada yang jalan. Setelah itu terus setelah sampai atas, ininya anak buahnya, "Mas, itu tangannya ada yang di dalam tangan Mas ada yang jalan," katanya gitu. Pas dilihat itu buang sama suami saya begitu kan, jatuhlah seperti ulat aja, bentuk seperti ulat langsung hilang. Tapi itu di dalam kulit Di dalam kulit, di dalam kulit. Jadi di dalam, nah seperti ini, seperti urat gini jalan. Tapi ketika digibaskan gitu Jatuh, kelihatan seperti ulat hitam, hilang aja si ulat itu. Nah setelah dari situ terus ya biasalah kami nggak ada apa-apa ya, tadinya nggak pernah berpikir negatif, kami berpikir positif aja. Jadi anggap hal biasa aja itu ya. Hal biasa. Nah setelah kejadian itu kami biasa lagi. Suatu malam anak buahnya tidur di rumah. Ketika tidur di rumah, dia nggak bisa tidur katanya, nggak bisa tidur karena seperti jendela seperti gini, di luar jendela kan ini jemuran yang tadinya pohon jambu itu. Nah di situ pas di bawah jendelanya itu katanya cewek berdiri, tapi membelakangi itu, rambutnya panjang, begini kan katanya rambutnya itu. Dia bersuara katanya gitu, bersuara ngacun lah gitu ya, gitu. Jadi dia membangunkan suami saya karena merasa risih mungkin ya, membangunkan. Suami saya keluar, dia terbang katanya gitu. Nah jadi seperti itu. Sekian hari kemudian anak saya yang ngobrol itu jatuh sakit, panasnya sangat tinggi banget. Setelah itu keluar darah dari hidung. Karena kami panik, kami juga nggak tahu harus bagaimana, langsung dilarikan ke rumah sakit sampai dirawat di
rumah sakit kan, ya sampai dirawat di rumah sakit, dan kata dokter memang hanya panas tinggi itu aja. Hasil diagnosa Hasil dokter diagnosa itu panas dingin biasa. panas tinggi katanya gitu aja. Setelah dibawa pulang ke kontrakan situ, akhirnya terus apa namanya, nggak lama kemudian terjadi lagi ularnya itu sebesar gini, tapi panjang banget itu. Ketika kami itu mau pindahan ke tempat lain, karena kami dikasih rumah lah ya, inventaris rumah sama bosnya, dan kami berniat mau pindah dari situ. Ininya malam-malam itu pindahnya. Nah, dari situ kok tiba-tiba ada ular dari luar masuk ke dalam rumah, ya sekelingking gini, masih sekelingking, cuma panjang itu si ularnya itu. Ularnya belang-belang kayak gitu, dicari kemana-mana, ada di bawah kolong, ada di ini, nggak ketemu ya si ularnya, nggak ketemu si ularnya itu. Sampai dia lari ke bawah kompor, dicari di bawah kompor nggak ada, kemana-mana nggak ada. Udahlah, sampai beresnya kita Beres rumah gitu. ya, sampai beres Ini nih. saya akan membahas sedikit cerita tentang Bu Heni ini ya. Jadi apa yang dia dulu alami, menurut saya itu ada sangkut pautnya dengan kayak seperti apa ya, kayak persaingan bisnis. Jadi kayak persaingan bisnis seperti ini, ada orang yang nggak suka kepada suami ibu. Yang saya rasakan, ada orang yang tidak suka dengan mungkin dengan jabatannya atau apalah, intinya ini ada persaingan dalam bisnis. Kemungkinan yaitu bisa disebut juga dengan santet atau guna-guna, makanya kejadian seperti itu. Dan mungkin dari kejadian itu karena ibu selalu berpikir positif, dan menurut ibu itu hanya hal biasa. Tapi menurut saya hal kejadian waktu dulu itu sangat luar biasa. Dalam artian luar biasanya gini, itu orang selain dia tidak suka dengan saingan bisnis, orang tersebut juga kayak seperti ya berkelanjutan lah, maksudnya berkelanjutan kayak seperti mau menghancurkan rumah tangga juga ada sangkut pautnya ke sana. Jadi intinya teman-teman di rumah hati-hati juga ya, yang namanya sihir santet itu ada. Kebetulan kita berada di Indonesia yang notabene memang hal-hal klinik itu masih ada dan kuat. Jadi meskipun kita zaman udah modern nih, modern, tapi tetap santet, sihir, guna-guna masih ada sampai zaman sekarang. Jadi intinya kebanyakan yang sekarang dirasakan orang-orang seperti sakit, kebanyakan itu sakitnya ada dua hal. Yang pertama medis. Jadi medis itu bisa dicek oleh kedokteran, bisa dicek oleh psikolog, maksudnya ilmiah, itu memang medis. Tapi ada juga yang dicek ke dokter atau ilmiah, itu tidak kedetek penyakitnya, namun si pasien memang sakit. Nah itu bisa dikategorikan masuknya dalam kategori penyakit non medis. Bisa juga itu sihir, guna-guna. Mohon bantuannya dengan cara subscribe, like, juga komen kalau bila mana ada yang membutuhkan atau mau saya liput juga, atau juga bagikan video ini. Semoga ada teman saudara kalian yang punya cerita yang memang insya Allah saya bantu di sini dengan semampu saya. Oke teman-teman semuanya, kita akhir aja podcast hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.